Shalom Super Kids, apa kabar? Ya, minggu ini kita kembali lagi. Wah, gimana kabarnya hari ini? Kak Yusak berharap kalian tetap antusias dan tetap semangat. Ya, mungkin sekarang sudah mulai sekolah ya. Ada yang naik kelas enggak? Pinter. Semuanya naik kelas ya, hebat-hebat. Kak Yusak berharap kalian nanti di sekolah tambah pinter, tambah rajin, dan tambah jos. Aduh. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk minggu ketiga. Ada tema yang baru tentunya. Coba disimak ya, kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Oke, dilihat ya, disimak baik-baik. Kak Yusak memberikan judul apa? Dibaca yang keras. Apa judulnya? Saya rajin. Waduh, sip. Ayo kita ucapkan sekali lagi judulnya. 1, 2, 3. Saya rajin. Wah. Hey, that's pretty good. Adik-adik, kira-kira apa sih rajin itu? Ada yang tahu enggak? Yuk sama-sama disimak, kita belajar. Kak Yusak kasih huruf warnanya merah, dibaca ya apa? Rajin. Coba dilihat bawahnya, rajin adalah suka bekerja atau sungguh-sungguh bekerja. Jadi kata rajin memiliki arti suka bekerja atau sungguh-sungguh bekerja, dan arti yang kedua yaitu selalu berusaha giat. Waduh. Kak Yusak pengen tahu kira-kira anak-anak Super Kid ini rajin atau enggak? Yeah, yeah. Apa? Kurang keras? Rajin atau enggak? Rajin tentunya. Kalau kita berbicara rajin, pastinya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Harus dilakukan dengan kerja keras, semangat yang tinggi. Suka bekerja, nggak males-malesan. Kalau disuruh orang tua mau, kalau disuruh belajar mau, ya itu namanya rajin. Ayo coba kita lihat slide selanjutnya. Buka Amsal 13 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Apa sih menurut Alkitab rajin itu? Yuk dibuka. Di Amsal 13 ayatnya yang keempat, Kak Yusak tulis di situ ya. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Satu kali lagi kita baca dengan seksama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Waduh, coba dilihat. Ada contoh ini Kak Yusak ini. Ayo pilih yang mana? Yang nomor 1 itu pemalas. Disuruh ngerjakan tugas, malah tidur.
ngorok ya. Ayo di sini siapa yang pemalas? Waktunya belajar malah tidur. Waktunya belajar malah lihat TV. Ayo siapa? Gak usah angkat tangan ya. Kalau adik-adik tetap melakukan seperti itu, berarti adik-adik dijuluki apa? Loh, adik-adik sendiri ya yang bilang kalau adik-adik ngantuk waktunya belajar atau tidur waktu belajar dijuluki pemalas. Pemalas adik-adik kalau dalam bahasa aslinya memiliki arti atsel. Ayo ucapkan, pemalas memiliki arti atsel. Sama-sama katakan atsel. Apa ayo atsel? Atsel itu sama dengan lamban ya. Jadi kalau orang malas itu lamban, apa-apa pelan, gak semangat, gak bergairah. Lah, itu pemalas. Sedangkan rajin, wah, disuruh belajar, ya belajar. Disuruh bantu orang tua. Disuruh jaga adik, adiknya dijaga. Ya, itu namanya rajin. Rajin memiliki arti carut. Coba katakan sekali lagi. Rajin memiliki arti carut. Ya. Ble ble ble. Carut. Nah, ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Carut. Ble ble ble. Nah, pinter. Artinya yaitu pandai. Kata carut atau rajin adik-adik di situ diibaratkan sebagai benda yang tajam ya. Artinya apa kalau benda itu tajam ujungnya? Biasanya digunakan terus. Lah, begitu juga dengan pikiran kita adik-adik. Kalau kita jadi orang rajin, suka membaca, suka belajar, suka melakukan segala sesuatu, otak kita ini akan tajam. Nah, kalau benda yang tajam, otak yang tajam ya, berarti orang itu pinter adik-adik. Rajin karena otaknya dipakai ya. Makanya jangan pernah jadi pemalas ya. Ada contoh di Alkitab adik-adik. Disimak. Itu gambar apa kira-kira? Ayo. Gambar apa? Kurang keras. Gambar apa? Bahteranya Nabi Nuh. Adik-adik tahu enggak sih apa yang disebut bahtera itu? Ayo. Bahtera itu kapal yang besar. Kalau kita lihat ceritanya Nabi Nuh pada saat dulu di dalam kitab Kejadian, adik-adik, Nabi Nuh ini disuruh sama Tuhan untuk membangun bahtera yang besar, gede ya. Lah, Nabi Nuh ini aneh adik-adik. Kira-kira kalau kita membangun kapal atau membuat kapal, pastinya kan di dekat laut, dekat air karena kapal ya. Nah, tapi Nabi Nuh ini membuat kapal yang besar, bahtera yang besar ini di atas gunung. Ayo, masuk akal enggak? Buat kapal malah di atas gunung, bukannya di laut. Aneh enggak ayo? Aneh kan? Tapi Nabi Nuh itu mau nurut apa yang dikatakan Tuhan. Coba dilihat itu gambarnya, banyak kayunya ya. Adik-adik tahu enggak sih ukuran kayu yang dibuat Nabi Nuh untuk membangun bahtera? Tuhan Yesus itu menyuruh Nabi Nuh pada saat itu disuruh membuat bahtera yang panjangnya 137 cm. Lebarnya 23 meter. Dan tingginya 14 meter.
Waduh, bau besar ya. Tapi karena dia rajin, dia mau. Ketika disuruh Tuhan, dia memakai pikirannya untuk berpikir, gimana ini ngukurnya, panjangnya berapa. Dia mau mengerjakan. Akhirnya apa? Baterainya jadi ya. Bagus. Kalau kita lihat ceritanya Nabi Nuh, di baterai itu dapat mengangkut banyak orang. Bahkan hewan-hewan pun masuk, coba bayangkan. Hey, that's pretty good. Betapa besarnya ya baterainya Nuh. Ya, adik-adik, kisah dari Nabi Nuh ini bisa kita pelajari. Yaitu kita ini harus nurut, harus mau mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan mau, jangan malas. Coba bayangkan kalau Nabi Nuh malas disuruh Tuhan. Nabi Nuh, kamu tak suruh buat bahtera. Terus Nabi Nuh jawab, malas Tuhan. Kira-kira jadi enggak bahteranya? Enggak jadi. Tapi Nabi Nuh nurut dan mau bertindak, dia rajin, maka bahteranya terjadi. Adik-adik, Kak Yusa juga punya cerita loh. Coba disimak ya filmnya. Selamat menyaksikan.
Nah, adik-adik gimana filmnya? Kita belajar apa dari seekor ya, semut kok seorang, Kak Yusa salah, maaf ya. Yaitu seekor semut kita belajar apa? Ayo. Dari seekor semut kita belajar bahwa semut mencari makanan, bekerja sama, dia tidak malas, maka dapat mengumpulkan banyak makanan untuk dimakan bersama-sama. Dari seekor semut kita belajar untuk selalu rajin, tidak boleh malas ya. Coba slide terakhir ini Kak Yusa tulis warna merah yang besar dibaca. Slide terakhir di situ Kak Yusa tulis ingat. Wah, ayo kalau kata ingat harus diingat, harus dihafalkan ya. Di situ Kak Yusa tulis jadilah anak yang rajin. Karena dengan rajin Tuhan akan menuntun kita kepada mujizat dan berkat Tuhan. Wow. Jadi adik-adik harus rajin. Ketika adik-adik rajin mau melakukan segala sesuatu tidak malas, berkat-berkat Tuhan akan turun. Bahkan Tuhan memberikan mujizat. Jadi adik-adik harus melakukan sebuah tindakan. Jangan sampai berdiam diri, diem tok. Kamu belajar, kamu main, nggak mau, apa-apa nggak mau, dimintai tolong, mama juga nggak mau. Ayo nyapu, nggak mah, loh. Terus kalau nggak mau jadi anak males, kira-kira enak nggak sih kalau males? Nggak enak kan? Kita harus menjadi seorang yang rajin agar kita mendapatkan mujizat dan berkat Tuhan. Mau ya jadi anak yang rajin? Pinter, anak super kids pasti rajin ya. Pada hari ini cerita Kak Yusa sampai di sini. Mari tutup mata, kita lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, apa yang sudah kami pelajari bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.